Pemirsa, kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora, putra pengurus GP Ansor, akan memasuki tahap persidangan. Setelah jaksa menyatakan berkas perkara lengkap atau P21, dua tersangka Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas Pangondian Lumban Toruan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sejumlah masyarakat termasuk keluarga dan kerabat korban menilai proses penyidikan perkara itu terbilang lama. Dan sejak dinyatakan sebagai tersangka hingga dinyatakan P21 membutuhkan waktu 94 hari atau lebih dari 3 bulan. Dan kita akan mengulasnya pemirsa bersama Guru Besar Ilmu Universitas Sudirman Purwokerto, Profesor Hipnu Nugroho dan juga Kuasa Hukum AG Birawa Arifi. Selamat sore Prof. Hipnu. Selamat sore Mbak Agi, selamat sore Mas Birawa. Dan selamat sore juga Bang Birawa. Selamat sore Manggi, selamat sore Prof. Sore. Terima kasih Prof. Hipnu dan juga Bang Birawa sore ini sudah hadir di MNC News Now. Prof. Hipnu terlebih dahulu, ini adalah proses yang terhitung lama. Jadi membutuhkan waktu 3 bulan sehingga akhirnya P21. Tanggapannya dari Prof. Hipnu sendiri gimana Prof? Ya, hukum itu sebetulnya ada asas namanya asas cepat. Asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Pertanyaannya kenapa kok sampai berapa tadi 94 hari? Betul. Ini memang tidak salah karena undang-undang memberikan kewenangan bahwa tahap penyidikan itu 20 hari, perpanjang 10 hari, perpanjang istimewa tahap 1 adalah sampai 30. Oleh karena ini kita harus berpikir positif, Mbak. Jadi mungkin penyidik yang harus memformulasikan dari bukti yang ada sehingga jangan sampai penuntut umum menjadikan petunjuk yang berpanjangan. Dan ternyata juga betul kan, apa yang disampaikan oleh penyidik kepada penuntut umum itu sampai 2 kali. Memerlukan waktu kalau nggak salah kemarin itu hampir 30 hari. Ini yang sangat luar biasa. Artinya memang ada suatu singgungan antara kasus ini, satu kasus kaitannya dengan anak dan kasus yang bukan anak. Yang terlebih lagi muncul tindak pidana baru kaitannya dengan suatu pelecehan seksual. Ini yang saya kira formulasi harus bagus. Jadi bukan yang salah, tapi memang idealnya. Nah ini kan hukum kan harusnya kan antara law in book, law in action kan gitu kan. Jadi dalam bukunya itu antara das solid dan esensi harusnya ya yang cepat gitu loh. Tapi ya kita namanya pembuktian itu suatu jantungnya di dalam suatu persidangan. Ketika seorang penyidik tidak mampu membuktikan, nanti penuntut umum akan membalikan terus-terus. Ini yang kita berpikir positif. Oleh karena itu apalagi kalau dibandingkan dengan anak, itu lain lagi. Kalau anak itu kan kemarin kan hanya 7 hari, perpanjang 7 hari untuk penyidikan. Belum lagi kejaksaan hanya 5 hari. Jadi super cepat kalau anak. Perbandingan ini memang tidak apple to apple. Tapi kita harus berpikir positif bahwa undang-undang memberikan celah memang penyidikan di antara sampai 90 hari. Nah itu saya kira suatu yang harus dipahami bersama. Bicara hukum, bicara pembuktian. Bicara hukum, bicara pengungkapan. Sehingga bukti-bukti harus akurat. Berarti sebenarnya kalau Prof. Hipnu sampaikan sebetulnya masih batas normal, waktunya masih normal ketika memang ini harus P21 dengan memakan waktu 3 bulan karena ada banyak bukti yang harus disiapkan. Ya, secara itu batas normal, tapi secara praktek harusnya lebih cepat karena asasnya asas cepat. Betul. Dan juga Bang Birawa, sempat dari tim kuasa hukum anak AG itu melakukan banding dan meminta bahwa sebentar lagi Mario Dandi dan juga Shane akan memasuki persidangan, sempat meminta bahwa agar kedua tersangka berkata jujur. Dan bisa disampaikan kira-kira sejauh ini perkembangannya sudah sejauh apa? Ya Mbak Anggi, terima kasih. Jadi memang update terakhir dari pendampingan tim penasihat hukum anak AG sejauh ini adalah pada tanggal 23 Mei lalu, tim penasihat hukum anak AG telah menyampaikan memori kasasi kepada Mahkamah Agung melalui kepaniteraan PN Jakarta Selatan. Di sini nanti kita mengupayakan upaya hukum yang telah disediakan melalui jalur kasasi untuk tetap menyampaikan argumen-argumen kami serta dasar-dasar yang mungkin pada tingkat pemeriksaan sebelumnya, yaitu di tingkat pengadilan negeri dan juga di pengadilan tinggi, belum dipertimbangkan secara menyeluruh terkait status anak AG dalam kasus ini. Tapi kami terus mendorong melalui jalur kasasi ini agar pembelaan terhadap anak AG bisa dimaksimalkan sehingga keadilan bisa tercapai dan juga anak AG dapat dipulihkan statusnya ya, yang awalnya itu sebagai pelaku tindak pidana dan sekarang menjadi pihak yang
yang tidak bersalah, kurang lebih seperti itu. Ya, Prof. Hipnu, kira-kira ini masih sangat memungkinkan ketika persidangan Mario Dandi nanti digelar, apakah bisa memungkinkan untuk mengubah status dari anak AG sendiri, Prof? Sudah tidak. Anak AG kan sebagai korban. Sebagai korban. Jadi anak AG itu statusnya yang makanya menjadi saksi. Sebagai saksi, oleh karena itu di dalam suatu persidangan nanti menurut pendapat kami, ketika David Mario Dandi? Mario Dandi saya dihadirkan, mau tidak mau anak AG diberikan saksi. Nah, pemeriksaan saksi inilah harus hati-hati. Hati-hatinya artinya apa? Karena sebagai anak ya dilakukan secara tertutup untuk umum, menjaga beban psikologis anak yang bersangkutan. Atau memang tidak usah dibawa ke persidangan, cukup memberikan kesaksian di bawah tulisan, namanya kesaksian yang tertulis di bawah sumpah. Ini saya kira juga menarik. Jadi ada terobosan-terobosan baru tentang anak AG untuk dibawa sidang atau tidak. Kalau memang ternyata dibawa sidang, ya khusus anak AG harus pemeriksaan tertutup untuk begitu, Pak. Berarti sebetulnya kalau untuk anak AG nantinya akan dihadirkan sebagai saksi, namun persidangannya dilakukan secara tertutup atau dilakukan secara tertulis saja, begitu, Prof, ya? Begitu, iya. Dan untuk Bang Birawa sendiri kan kita sempat ya berbincang-bincang beberapa waktu yang lalu bahwa dari tim kuasa hukum sendiri memberikan laporan begitu terkait dengan pelecehan yang dilakukan oleh Mario Dandi terhadap AG. Iya, betul, Mbak. Kira-kira Jadi di sini kami telah mengajukan laporan yang pada saat itu telah diterima oleh Polda Metro Jaya pada tanggal 8 Mei tahun 2023. Pada intinya laporan kami ini berisi terkait tindak pidana yang dilakukan oleh MDS selaku pelaku tindak pidana perbuatan cabul dan atau persetubuhan kepada anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga Undang-Undang TPKS ya, tindak pidana kekerasan seksual. Di sini kita juga sudah diproses, Pak, laporan kami sejak tanggal 8 Mei lalu. Sudah ada beberapa panggilan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Polda Metro Jaya sejak saat itu, dan saat ini kami tetap standby apabila terdapat panggilan pemeriksaan lainnya, dan anak AG akan terus kooperatif dengan proses pemeriksaan yang dilakukan baik nantinya di tingkat Polda Metro Jaya dan juga di kejaksaan di persidangan nanti. Baik, Prof. Hipnu, apakah kira-kira bisa meringankan vonis yang sebelumnya sudah dijatuhkan terhadap anak AG itu 3,5 tahun apabila memang nantinya terbukti dasar pelaporan pelecehan ini betul-betul terbukti di persidangan? Ya, kalau kita melihat suatu pembuktian, semuanya bisa mungkin. Tapi kalau dilihat dari kasus ini kayaknya enggak. Karena sekarang itu namanya pelecehan seksual itu negara betul-betul konsen, sehingga sebagai bentuk aspek penjeraan, aspek deteren kepada orang-orang yang kemungkinan untuk melakukan seperti itu bisa berbeda. Ini yang saya kira memang hati-hatinya terhadap penyelesaian kasus-kasus anak itu memang seperti itu. Sementara untuk hukuman terhadap Mario Dandi dan juga Shane, apakah betul-betul bisa maksimal atau mungkin jauh lebih berat, Prof? Karena dari beberapa informasi yang kami dapatkan justru tidak ada dasar apapun bagi Mario Dandi untuk mendapatkan keringanan, bahkan justru cenderung bisa lebih berat. Ini kalau tanggapannya gimana, Prof Hipnu? Ya, kalau melihat bukti-bukti yang selama ini kita lihat bahwa perbuatannya ada dilakukan terhadap anak, itu sudah hukuman berat. Ya. Kemudian juga tidak ada alasan pemaaf, tidak ada alasan pembenar. Inilah yang saya kira melakukan suatu tindakan. Apalagi dimungkinkan tadi ada dugaan terhadap tindak pidana lain yang lain. Betul. Sehingga kalau memang mudah-mudahan nanti penuntut umum pun memformulasikan. Jadi selain kejahatan kekerasan, tapi juga kejahatan tentang IT. Jadi jangan sampai Mario Dandi ini diperiksa beberapa kali, tapi satu pemeriksaan tapi beberapa suatu perbuatan tindak pidana yang terkait dengan anak tadi. Ini saya kira menarik, sehingga hukumannya pun juga nanti terberat tambah sepertiga. Inilah yang harus kita lakukan, bahwa penyelesaian itu penyelesaian beberapa tindak pidana, tapi menjadi satu surat dan khusus untuk Mario Dandi terkait dengan pelecehan. Berarti nantinya akan ada beberapa pasal yang dikenakan terhadap Mario Dandi, baik itu perlindungan anak dan juga pelecehan seksual dan juga penganiayaan berat. Betul, begitu. Itu yang diinginkan, sehingga proses persidangan ini dengan baik, pendidikan baik, kemudian sebagai aspek
pencegahan deteran kepada masyarakat pun juga menjadi baik, aspek hukum juga cepat. Iya, Bang Birawa, kalau tadi kita dengarkan dari pernyataan Prof. Hipnu, kemungkinannya sangat kecil untuk mengubah status anak AG ataupun meringankan hukuman dari anak AG. Dari kuasa hukum sendiri, apakah sudah pernah membahas akan hal ini dan mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya? Ya, kami berharap ini anak AG itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai sebagaimana diatur di pasal 355 dan pasal 55 KUHP, karena sudah sangat-sangat jelas tidak ada perencanaan dan tidak ada turut serta penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang dilakukan oleh anak AG. Ini kami tegas, kami sampaikan juga sejak dari dalam pledoi kami di tingkat pengadilan negeri, terus kemudian dalam memori banding kami, dan kini di memori kasasi kami, semuanya itu sudah kami sampaikan. Kami sangat-sangat berharap Yang Mulia Hakim Agung nantinya dapat memeriksa secara menyeluruh seluruh komponen-komponen yang kami ajukan, dasar-dasar dan serta bukti-bukti yang sudah kami sampaikan, agar anak AG ini dapat mendapatkan keadilan, karena kita juga tidak bisa memungkiri bahwa 3,5 tahun bagi pihak anak khususnya ya yang berada di bawah umur, yang tidak sama sekali melakukan, tidak sama sekali merencanakan tindak penganiayaan tersebut, ini dihukum sedemikian berat, sehingga kami memiliki harapan yang cukup besar terhadap Mahkamah Agung agar seluruh pertimbangan-pertimbangan yang kami telah ajukan itu bisa diperiksa dan akhirnya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Dan dari pihak AG sendiri, apakah ada temuan baru selama proses untuk menuju kasasi, Bang Birawa? Ya, sejauh ini hal-hal yang telah kami sampaikan ya dalam memori kasasi kami itu kurang lebih sama terkait bukti-bukti yang telah disampaikan pada tingkat pemeriksaan pertama di pengadilan negeri. Nantinya memang kami juga mencatat ada beberapa bukti-bukti baru, namun ini pastinya akan berada pada tingkat dan tahapan PK ketika sudah ada bukti-bukti baru. Tapi kembali lagi di sini kami tegas, semua hal-hal yang kami yakini itu menunjukkan secara jelas dan terang benderang bahwa anak AG ini tidak bersalah, sudah kami sampaikan. Ini sangat-sangat jelas ketika kita melihat dengan objektif dan juga dengan hati yang terbuka, tidak bisa dilihat secara keseluruhan mana unsur-unsur yang membuktikan dan menunjukkan bahwa anak AG ini turut serta bersalah. Itu kami tidak berhasil menemukan itu, makanya kami tetap tegas, kami tetap berjuang hingga kasasi di Mahkamah Agung untuk bisa membela anak AG semaksimal mungkin, karena di sini kami yakini anak AG tidak bersalah. Oke, Prof. Hipnu, silakan tanggapannya, Prof. Apakah keterlibatan anak AG ini sebetulnya dianggap tidak bersalah, meskipun di beberapa waktu yang lalu kita sempat mengikuti kasusnya yang sempat disampaikan bahwa ada keterlibatan yang sempat melakukan text message kepada Mario Dandi dan juga ada di lokasi dan lain sebagainya. Kalau menurut Prof. Hipnu sendiri seperti apa, Prof? Ya, gini, pemeriksaan kasasi itu berbeda dengan pemeriksaan banding. Betul. Pemeriksaan banding itu pemeriksaan judek faksi, tapi kalau kasasi adalah judek juris. Nah, mudah-mudahan Mas Birawa ada suatu temuan baru, teori baru, pertimbangan baru terhadap aspek penerapan hukum yang dilakukan oleh pengadilan tinggi pada Hakim Agung. Nah, ini yang kita tuju. Kita sebetulnya juga nggak menginginkan hukuman itu, karena kita sudah berubah menjadi aspek restributif menjadi restoratif, apalagi anak. Oleh karena itu mudah-mudahan Hakim Agung nanti setelah mempelajari peristiwa-peristiwa itu, ada nggak teori sebab akibat yang terjadi, kan gitu kan, konsep yang baru itu yang kita tunggu, Mbak. Oleh karena itu konsep yang kita tunggu baru ini menjadikan apa, putusan Mahkamah Agung mengadili sendiri berdasar konsep baru dengan putusannya menjadi lebih rendah. Bisa jadi seperti itu, bisa jadi kan di dalam pemeriksaan kasasi adalah judek juris, pemeriksaan hukumnya apakah putusannya bertentangan, apakah ada kekhilafan, ataukah ada kesalahan dalam penerapan hukum. Itu yang kita lihat. Mudah-mudahan dalam hal ini terjadi. Tapi kalau tidak terjadi, ya berarti menguatkan kembali di dalam putusan pengadilan banding yang kemarin. Baik, berarti sebenarnya semuanya masih bergantung dan menunggu bagaimana nanti jalannya persidangan dari Mario Dandi dan juga Shane Lucas.
Iya, iya masih. Tapi kalau AG sudah selesai, Mbak. Betul. Kalau AG memang sudah selesai sehingga sempat melakukan banding dan kemudian ditolak sehingga sekarang lagi proses kasasi. Ya, kasasi. Makanya mudah-mudahan nanti kalau terhadap Mario Dandi ini bisa-bisa jadi sejauh mana keterangan AG ini bisa meringankan. Ini yang menarik. Gimana Prof? Menarik. Kesaksian Yang AG justru bisa meringankan AG atau meringankan Mario Dandi? AG, Oke. David, Mario. Kan nanti kan Mario. dipanggil. Bukan anak itu seperti apa yang terjadi. Ini kan dipanggil saksinya. Betul. Kan itu. Tapi Nah, bukan. ini yang terjadi. Jadi masih ada pergulatan, Mbak, terhadap Mario dan Sen. Ketika nanti dihadirkan anak AG, walaupun sudah ada pada putusan, toh anak AG, kemudian David pasti dipanggil sebagai saksi. Itu nanti yang dikenal besok itu. Tapi bukannya kalau demikian, jadi bisa juga kemungkinan yang selama ini kita prediksikan Mario Dandi itu menjadikan putusan berat, bisa juga menjadi ringan. Ini masih bergulir, Mbak, dari keterangan David maupun AG yang sekarang berproses di pada pengadilan kasasi. Baik. Yang terakhir, mungkin Bang Birawa ada pesan yang ingin disampaikan terakhir? Apapun Ya, keputusannya nanti ya. Ya, jadi terima kasih Mbak Anggi, Prof. Ibnu. Jadi memang di sini kami pertama cukup prihatin dengan hal-hal yang kami temukan dan kami hadapi selama proses persidangan anak AG ini berlangsung, khususnya di tingkat pengadilan negeri dan juga di pengadilan tinggi. Kami memiliki harapan yang sangat besar kepada Mahkamah Agung bahwa Mahkamah Agung pastinya dapat memberikan suatu kebijaksanaan yang mendalam agar anak AG itu dapat dipertimbangkan statusnya dan dipertimbangkan perannya sesuai dengan bukti-bukti dan serta argumen-argumen yang telah disampaikan dalam memori kasasi kami. Dan kedua, kami juga di sini tetap turut serta mendoakan kepulihan bagi Ananda D selaku korban utama dalam kasus ini. Kami terus memantau kabar dan juga proses pemulihan Ananda D melalui media sosial dan kami terus doakan agar segera cepat pulih dan segera bisa beraktivitas sehari-hari seperti semula. Dan kami juga mendoakan seluruh keluarga dari Ananda D. Baik. Di sini kami siap untuk proses sidang berikutnya yang akan melibatkan MDS dan S selaku terdakwa. Anak AG akan selalu kooperatif dengan pihak kejaksaan dan pihak pengadilan tentunya agar nantinya dapat memberikan suatu fakta yang objektif dan terang benderang demi tercapainya keadilan di negeri ini. Oke. Kurang lebih seperti itu, Baik. Mbak Anggi. Baik, terima kasih Mas Birawa untuk waktunya bersama MNC News Now dan juga terima kasih kepada Profesor Hipnu Nugroho selaku Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Sudirman Purwokerto. Selamat sore Prof dan juga Mas Birawa. Terima kasih, Mbak.